Perkenalkan, nama saya Veronica Mari. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Khairun Ternate. Hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN. Mari menyaksikan pembelajaran saya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta Cindy untuk memimpin doa. Oke, Ibu minta yang di atas meja ini belum ada buku, silakan ambil buku, bukuin. Ibu cek kehadiran. Edit. Arif. Hadir Ibu. Mario. Hadir Bu. Nadia. Hadir Bu. Ami. Hadir Bu. Untuk hari ini kehadirannya 100%. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan materi struktur keruangan kota. Di pertemuan minggu lalu kita telah belajar bersama berkaitan dengan materi struktur keruangan desa. Oke, mungkin ada yang masih ingat berkaitan dengan materi minggu lalu yang berkaitan dengan desa. Ada yang bisa? Ya, ini Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat atau budaya dan hukum adat yang menetap di dalam suatu wilayah dengan batas tertentu. Ciri-ciri masyarakat di desa: pertama, masyarakatnya itu bersifat homogen dan umumnya bekerja di bidang pertanian. Yang kedua, fasilitasnya kurang memadai. Yang ketiga, pemukiman penduduk kurang padat. Yang keempat, hubungan persahabatannya juga masih erat. Dan yang terakhir, masih dipengaruhi oleh adat. Oke, tepuk tangan untuk Inge dulu. Untuk hari ini kita belajar tentang struktur keruangan kota. Oke, semua adik-adik bisa perhatikan materi yang Ibu tampilkan di poin-poin. Jadi masih di KD 3.2. Kompetensi dasarnya itu KD 3.2, menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dan indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya di 3.2.3, menganalisis struktur keruangan serta perkembangan kota. Problem based learning, siswa dapat menganalisis struktur keruangan serta perkembangan kota. Jadi untuk materi hari ini Ibu menggunakan modelnya itu adalah model problem based learning. Dan oke, Ibu minta satu siswa dibuat permainan atau yel-yel biar semangat. Oke, siapa yang bisa? Anya. Oke, Tania. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, Bersiki ber, bersiki ber, bersiki ber, bersiki ber.
Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Tetapi jika kita memiliki banyak ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Daripada kesempatan ini, Ibu meminta adik-adikku, perjuangan masih panjang, masa depan masih panjang. Jadi sekolah yang baik, membahagiakan orang tua. Karena ketika kita memiliki banyak harta di rumah, belum tentu kita bahagia. Tetapi ketika kita memiliki ilmu yang banyak, dan di situ kita sudah menjadi pemimpin, pasti kita akan menjadi bahagia. Dan ilmulah yang akan menjaga. Kegiatan yang pertama, karena kita hari ini belajar berkaitan dengan struktur keruangan kota, di depan Ibu menampilkan sebuah gambar. Di situ adalah gambar kota apa yang di depan, Arif? Surabaya. Gambar kota Surabaya. Nanti Ibu meminta adik-adik mengamati gambar. Kemudian apa yang menjadi karakteristik dari kota Surabaya. Jadi Ibu menampilkan dua gambar. Ada gambar kota Surabaya dan yang berikutnya ada gambar kota Bejawa. Jadi silakan mengamati dua gambar, kemudian menganalisis apa yang menjadi karakteristik dan apa yang membedakan dari kedua gambar tersebut. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menganalisis. Gambar yang pertama, kota Surabaya. Bejawa. Jadi Ibu meminta adik-adik menganalisis gambar tersebut. Apa yang membedakan antara kota yang ada di Surabaya dengan kota yang ada di Bejawa? Terus karakteristik apa yang membedakan antara kedua kota tersebut? Kalau menurut saya dari gambar yang setelah saya amati, saya melihat bahwa perbedaan antara struktur dua kota ini, di kota Surabaya itu lebih ke definisi susunannya sudah lebih ke salah satu teori di mana di tengah kota itu terdapat pusat kota yang terdiri dari gedung-gedung besar, pusat perkotaan, perkantoran. Sedangkan di kota Bejawa tadi saya belum melihat susunan kota yang sudah begitu bagus, karena di kota Bejawa tadi kita dapat lihat bersama di gambar tersebut terdapat satu gedung perkantoran dan di sebelahnya itu terdapat pasar mini. Ini memperlihatkan bahwa tata letak kota dari Bejawa ini belum tersusun dengan baik jika dibandingkan dengan kota Surabaya. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk Arif. Ada lagi yang lain? Menurut saya berdasarkan gambar yang ditayangkan, yaitu gambar kota Surabaya dan kota Bejawa. Di kota Bejawa, karena tidak banyak fasilitas umum dan gedung-gedung tidak terlalu banyak, jadi penduduknya hubungan kekerabatannya masih sangat erat. Sedangkan di Surabaya tidak ada lagi hubungan kekerabatannya mulai memudar karena semua orang sibuk dengan aktivitas perkantorannya masing-masing. Ya. Oke, tepuk. Oke, terima kasih untuk Arif dan Tania yang sudah menganalisis gambar kota Bejawa dan kota Surabaya. Dari dua gambar tadi, tentu ada perbedaannya nampak sekali, Kak? Ya. Kita lihat yang pertama yang berkaitan dengan Surabaya. Jadi yang membedakan itu karakteristik kota itu dibagi menjadi dua. Ada karakteristik fisik dan karakteristik sosial. Kita lihat yang pertama untuk kota Surabaya, berkaitan dengan karakteristik fisiknya. Antara bangunan yang ada di kota Bejawa dengan bangunan yang ada di kota Surabaya, berbeda tidak? Berbeda. Di mana kita lihat bangunan yang ada di kota Bejawa, bangunan yang ada di kota Surabaya, bangunannya itu yang mewah, tinggi,
dan bertingkat. Sedangkan kita lihat yang ada di Kota Bejawa tadi bangunannya itu bagaimana? Bertingkat tetapi tidak sebanyak yang ada di Kota Surabaya. Dan kita lihat yang ada di Kota Bejawa bangunannya itu masih sangat sederhana. Sedangkan yang di Surabaya bangunannya itu sudah megah. Jadi itu yang berkaitan dengan karakteristik fisik. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Terus tempat pertokoan, mall. Kita di Jawa sini ada tidak? Tidak. Ada tidak? Tidak. Ada. Sedangkan yang ada di Surabaya? Ada. Banyak. Jadi perbedaannya itu nampak sekali antara yang ada di Kota Bejawa dan Kota Surabaya. Terus bagaimana berkaitan dengan karakteristik sosialnya? Karakteristik sosial. Kita tahu masyarakat kita yang ada di Kota Bejawa tingkat solidaritas atau sosialnya itu masih sangat tinggi. Artinya kita masih peduli antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lain. Sedangkan yang ada di kota-kota besar itu egosentrisnya itu sangat tinggi, di mana mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Oke, dari dua gambar, siapa yang bisa menyimpulkan kota itu apa? Apa itu kota yang kamu tahu? Kalau menurut saya setelah mengamati gambar tadi, saya mengatakan bahwa kota adalah tempat pemukiman yang ditinggali atau dihidupi oleh berbagai masyarakat yang mayoritasnya sebagai seorang pekerja kantoran yang lebih modern, tidak seperti yang ada di desa yang lebih tradisional. Penduduk di kota juga itu terdapat beberapa kota yang masih tinggi sikap sosialnya. Namun terdapat beberapa kota juga yang sikap sosialnya itu sudah semakin rendah. Kalau dilihat dari foto tadi dapat dilihat juga bahwa di Kota Bejawa itu masih ada kegiatan yang dilakukan antara masyarakat yang lain dan masyarakat yang lainnya. Sedangkan di kota-kota besar seperti Kota Surabaya tadi, saya tidak melihat gambar yang memperlihatkan bahwa terjadinya interaksi antara penduduk. Kalau dari menurut saya itu saja. Oke, tepuk tangan untuk Aris. Jadi kota itu adalah suatu kawasan yang memiliki berbagai fasilitas atau tempat hiburan dan merupakan pusat di mana masyarakat desa itu banyak yang mencari pekerjaannya di kota. Ibu minta adik-adik memperhatikan PowerPoint. Di situ pengertian kota menurut Bintarto. Jadi kota itu merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta materialistis. Jadi tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa kepadatan ekonominya itu sangat tinggi, terus diwarnai dengan strata ekonominya itu yang berbeda. Jadi perbedaannya itu sangat nampak antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang miskin dan serta materialistis, artinya misalnya mereka itu lebih mementingkan mereka punya harta kekayaan, atau misalnya ada orang kaya disuruh kerja dibayar. Sedangkan kalau kita yang ada di masyarakat desa itu sikap gotong royong saja. Misalnya ada Arif bekerja, pasti ada Erik yang membantu. Berbeda dengan masyarakat yang ada di kota. Masyarakat yang ada di kota. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Ada pertanyaan? Pas? Pas? Yang berikutnya fungsi kota. Fungsi kota yang pertama itu apa? Sebagai pusat produksi. Seperti kita tahu bahwa kebutuhan pokok bahan makanan yang dikirim dari desa itu diproduksi di kota, sehingga fungsi kotanya itu sebagai pusat produksi. Terus yang kedua sebagai pusat perdagangan. Sebagai
Silakan adik-adik menyelesaikan SKP yang ada. Ibu kasih waktu 15 menit. 15 menit untuk menyelesaikan SKP. Untuk kelompok atmosfer bisa mengamati video yang ditampilkan di depan LCD ya. Untuk kelompok atmosfer, tugasnya mengamati video kota Jawa dan kota Surabaya. Setelah itu menganalisisnya. Untuk kelompok asteroid, istilah tabel yang berkaitan dengan karakteristik dari kota. Ada karakteristik fisik dan karakteristik sosial. Untuk kelompok 2, menganalisis itu 2 video, ada video kota Surabaya dan video kota Jawa. Oke, ini untuk kota Jawa dan sosial. Untuk video yang berikutnya, Ibu tayangkan video kota Surabaya. Untuk kesempatan yang pertama, kelompok mana yang mau tampil pertama? Kelompok media. Oke. Untuk kelompok media. Mari kita memberikan Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan memberikan masukan hasil kerja dari kelompok kami. Kami berikan kesempatan kepada teman kami selanjutnya. Oke, baik, yang pertama teori konsentris. Teori ini mengatakan bahwa daerah pusat kegiatan adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota yang berbentuk bundar dan merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Yang pertama, zona pusat daerah kegiatan yang merupakan pusat pertokohan besar, gedung perkantoran yang bertingkat, bank, museum, hotel, dan restoran. Yang kedua, zona perairan merupakan daerah kegiatan penduduknya tidak stabil, baik dilihat dari tempat tinggi maupun sosial ekonomi. Daerah ini sering ditemui di permukiman umum. Yang ketiga, zona permukiman kelas proletar. Perumahannya sedikit lebih baik karena dihuni oleh pekerja yang penghasilannya kecil seperti buruh dan karyawan kelas bawah. Yang keempat, zona permukiman kelas menengah merupakan kompleks perumahan karyawan kelas menengah. Terus yang kelima, wilayah tempat tinggal masyarakat penghasilan tinggi yang ditandai dengan adanya kawasan elit. Yang keenam,
Zona pengraju yaitu daerah yang penduduknya bekerja di kota tetapi tinggalnya di pinggiran. Terus teori yang kedua, teori sektoral. Teori ini menyatakan bahwa daerah pusat kegiatan atau Central Business District memiliki pengertian yang sama dengan yang diungkapkan teori konsentris. Yang ketiga, teori inti berganda. Teori inti berganda merupakan penyempurnaan teori konsentris dan teori sektoral. Teori ini menjelaskan kota berkembang lebih kompleks daripada model. Jadi sekian dari presentasi hasil kerja kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami berikan. Jadi baik, terima kasih atas waktu serta kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, teori perkotaan yang menyatakan unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur, tetapi membentuk sektor-sektor yang singkatnya lebih bebas. Mengapa? Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman ketiga. Kami mohon untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman kelompok ketiga. Ini akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok ketiga. Kesempatan. Struktur ruang kota berkembang membentuk lingkaran. Teori sektoral menggambarkan kota sebagai objek yang dinamis, yang bisa berkembang dengan zonasi yang tidak merah atau berupa irisan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kelompok ketiga atas jawaban Mas? Bagaimana? Pas. Bisa diterima? Bisa. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Terima kasih. Yang berikutnya yang persilakan kepada kelompok atmosfer untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman, terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdasarkan video yang telah ditayangkan tadi. Untuk teman Tania, waktu dan kesempatan saya. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang potensi Kota Surabaya dan Kota Bajawa. Yang pertama, potensi ekonomi. Menyediakan berbagai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bank, pasar tradisional, terminal, dan lain-lain. Sosial, potensi sosial menciptakan kesejahteraan dan ketenangan hidup masyarakat kota seperti rumah sakit dan puskesmas. Potensi politik menciptakan ketentraman bagi masyarakat yang hidup di perkotaan seperti aparatur kota, polisi, camat, bupati, wali kota, dan lain-lain. Potensi budaya memajukan kehidupan masyarakat setempat dengan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, kesenian, rekreasi, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik yang ada di Kota Surabaya dan Kota Bajawa. Pertama, karakteristik sosial. Masyarakatnya bersifat heterogen atau berbeda-beda, mulai dari berbagai daerah yang mendiami di kota. Lalu terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dan kaya. Kebanyakan di kota, masyarakat kota yang kaya hanya bergabung dengan sesama yang kaya, sedangkan miskin bergabung dengan sesama yang miskin. Selanjutnya, hubungan kekerabatan mulai pudar. Hubungan kekerabatan mulai pudar karena setiap masyarakat yang berada di kota bersifat individualisme dan materialistis, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum atau kepentingan sesama. Selanjutnya, karakteristik fisik. Yang pertama, banyak pusat pelayanan ekonomi seperti pasar, terminal, dan
Sedangkan kota yang lain adalah keadaan fisik yang berbeda-beda. Keadaan fisik yang dimaksud yaitu kondisi tanah, bebatuan, air, suhu udara, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Selain karena keadaan fisik, karakteristik fisik antar kota juga berbeda. Karena masyarakat yang menempati kota juga memiliki keadaan yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman yang mau bertanya, saya berikan waktu. Sebutkan problematika yang menghambat berkembangnya potensi ekonomi sebuah kota. Sekian. Sebutkan problematika yang menghambat berkembangnya potensi ekonomi sebuah kota. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Meteor. Sebutkan problematika yang menghambat berkembangnya potensi ekonomi sebuah kota. Yang pertama, terdapat banyak pengangguran. Kedua, rendahnya sumber daya manusia atau pengetahuan untuk mengelola sumber daya alam. Ketiga, rendahnya akses kesehatan dan pendidikan. Keempat, korupsi. Kelima, kondisi politik tidak stabil. Dan terakhir, tidak ada kepastian investasi. Sekian dari saya. Bagaimana kelompok Meteor? Pas. Yang berikutnya kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman Vivi saya persilakan. Yang pertama, ciri-ciri kota dalam aspek fisik. Dalam aspek fisik, adanya tempat rekreasi, hiburan dan olahraga, tersedia tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan, memiliki gedung pemerintahan, dan memiliki kompleks perumahan. Sedangkan dalam aspek sosial, penduduk memiliki sikap individualisme atau egois, meningkatnya wawasan masyarakat, adanya pertambahan penduduk, dan hubungan kekerabatan sudah mulai pudar. Terima kasih untuk teman Vivi. Selanjutnya mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Dari kelompok lain? Ya, Nadia? Coba kalian jelaskan maksud dari sikap individualisme atau egois. Terima kasih untuk teman Nadia. Maksud dari sikap individualisme. Dari baik teman Dian akan menjawab pertanyaan. Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Nadia. Jadi yang dimaksud dengan sikap individualisme dan atau egoistis adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan harus berinteraksi dengan orang lain. Sekian dan terima kasih. Apakah teman-teman dari kelompoknya Nadia sudah mengerti? Sudah. Bagaimana Nadia? Selesai. Bisa diterima? Bisa. Oke, mari kita berikan aplaus. Oke, terima kasih untuk kelompok asteroid, atmosfer, dan meteor yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Ibu minta perhatikan kembali ke PowerPoint. Struktur ruangan kota. Dari struktur ruangan kota itu dibagi ada struktur ekonomi kota dan struktur internal kota. Yang berkaitan dengan struktur ekonomi kota, kegiatan ekonomi dasar dan kegiatan ekonomi bukan dasar. Sedangkan struktur internal kotanya itu berkaitan dengan teori konsentris, sektoral, teori inti berganda, dan teori konsektoral. Oke, seperti tadi di kelompok meteor sudah dijelaskan bahwa ada teori konsentris, sektoral, dan teori inti berganda. Jadi penekanan dari teori sektoral dan teori inti konsentris bahwa yang menjadi pusat kota itu
di zona yang pertama atau zona 1. Zona 1 itu yang dinamakan dengan CBD atau Central Business District atau DPK, daerah pusat kegiatan. Jadi yang termasuk dalam Central Business District itu ada hotel, ada perkantoran, terus ada kegiatan ekonominya seperti pasar, terus mall, kantor-kantor, itu semua berada pada zona yang pertama atau Central Business District, atau yang menjadi pusat dari kegiatan itu dia berpusat pada daerah zona yang pertama. Terus zona yang kedua itu merupakan daerah peralihan, yaitu dari daerah perdagangan beralih menuju ke daerah pemukiman. Terus zona yang ketiga itu ada zona pemukiman untuk kelas atau zona pemukiman kelas tinggi. Terus ada zona pemukiman kelas menengah dan zona pemukiman kelas bawah. Oke, untuk materi hari ini bisa dipahami? Bisa? Untuk kegiatan berikutnya, Ibu akan memberikan tes formatif. Jadi adik-adik kembali ke tempat duduknya seperti semula. Langsung dijawab di lembaran soal. Oke, waktunya selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini berkaitan dengan materi struktur ruangan kota, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran yang telah kamu dapat hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Atau manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini apa? Ya, Arif. Terima kasih. Pertama saya akan menunjukkan dari hasil pembelajaran secara ini. Dari hasil pembelajaran ini saya mengetahui bahwa kota merupakan wilayah yang dihuni atau ditinggali oleh berbagai macam masyarakat, mulai dari pekerja, seorang pemberi kerja, dan juga pemerintah. Jika ditinjau dari beberapa teori, struktur kota itu dibagi dalam 3 teori utama. Yang pertama itu teori konsentris, yang kedua itu teori sektoral, dan yang ketiga itu teori inti berganda. Sekian saja. Oke, tepuk tangan Kak. Oke, baik. Berkaitan dengan materi hari ini, kita harus membedakan mana yang menjadi karakteristik fisik kota dan mana yang menjadi karakteristik sosial. Ingat, yang menjadi karakteristik fisik berarti berkaitan dengan bangunan-bangunan yang ada di kota. Sedangkan karakteristik sosialnya itu bagaimana berkaitan dengan masyarakat atau penduduk yang ada di kota. Dan ingat, ada 3 teori kota. Itu ada teori sektoral, teori konsentris, dan teori inti berganda. Oke, sampai di sini bisa paham semua? Bisa paham semua? Bisa. Oke, untuk tugas di pertemuan minggu depan, tugasnya membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di wilayah kota. Jadi makalahnya itu temanya tentang usaha pemerataan pembangunan yang ada di wilayah kota. Jadi tugasnya kelompok seperti yang tadi, ada kelompok meteor, atmosfer, dan
Nanti dikumpulkan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Selalu dalam nama Bapa,